Indonesia. Selamat jumpa lagi dengan saya Santos Sabah. Kita lanjut untuk mengklarifikasi catatan sejarah Nusantara, ya, mengembalikan catatan benar Nusantara untuk menginspirasi anak bangsa bahwa leluhurnya adalah bangsa besar, bangsa Arya. Teridentifikasi leluhur kita itu bernama kaum Saka. Tertulis di relief dasar Borobudur dengan teks kata Mahecakya. Ajaran leluhur kita bukan dari India atau animisme, bukan Hindu India atau Buddha. Ya. Ajaran yang tergambar di situs-situs Nusantara, Borobudur, Prambanan, dan situs lainnya tidak berdasar pada ajaran yang terlahir di India, yaitu Buddha maupun Hindu. Beberapa video terdahulu saya sudah menjelaskan tentang Borobudur, ya. Ada 160 panel di relief dasar Borobudur yang tertutup. Jadi tahun 1890 kalau nggak salah, ya, itu Kasian Cepas itu memutu. Satu tahun setelahnya baru relief dasar Borobudur yang ternamakan Karma Wibangga saat ini, ya, ternamakan Karma Wibangga dengan rujukan dianggap berdasar pada kitab Mahakarma Wibangga. Itu tidak tepat karena tahun 1970 Bernard Kemper itu telah meneliti dan membuktikan bahwa relief dasar di Borobudur yang tertutup itu tidak berkesesuaian dengan kitab Mahakarma Wibangga. Jadi penamaan relief dasar atau seluruh relief yang berdasar pada istilah-istilah India itu tidak tepat. Jadi penamaan Karma Wibangga di relief dasar yang tertutup itu tidak tepat. Ya, itu berdasar penelitian sejarawan Bernard Kemper 1970. Jadi teman-teman bisa lihat lagi, ya, bisa lihat sendiri, saksikan di websitenya kidemang.com. Jadi teman-teman bisa melihat seluruh gambar yang ada di relief yang tertutup itu. Dan sekali lagi, di situ tidak ada tampilan gambar porno. Jadi publikasi yang menyesatkan. Seandainya masih ada yang mempublikasikan di relief tersebut ada gambar porno, ya, tidak tepat. Kita meneruskan penjelasan video terdahulu. Jadi kriteria untuk menulis sejarah itu harus ada 3 komponen dasar dalam akademik, ya. Kapan, siapa, di mana. Kapan, siapa, dan di mana. Kapan itu menunjukkan waktu, siapa itu ada tokohnya, di mana itu menunjukkan lokasi. Jadi selama ini di kesejarahan kita itu situs-situs di Nusantara itu dianggap berdasar pada ajaran yang dari India, baik Hindu maupun Buddha. Itu tidak bertepatan karena jika kita menggunakan 3 kriteria penelitian itu, ya, kapan, siapa, dan di mana, itu tidak pernah ada kapannya, ya, siapanya yang membawa dua ajaran India itu, Hindu atau Buddha, yang ke Nusantara. Ya, kapannya, siapanya tidak pernah ada misionaris, pendakwah, orang suci, dua ajaran yang terlahir di India itu ke Nusantara. Kenapa sekarang ini situs-situs di Nusantara, candi-candi itu dianggapnya berdasarkan ajaran Hindu atau Buddha yang dari India? Ada beberapa teori kedatangan orang India ke Nusantara itu. Ada teori Brahman, teori Sudra, kemudian teori tiga teori itu yang menyatakan bahwa orang India itulah yang membawa ke sini. Tapi dari beberapa teori itu tidak berdasar kuat, ya, tidak kuat untuk membuktikan bahwa orang-orang India itu membawa ajarannya ke Nusantara. Sedangkan di ajaran India sana, ya, ada kebiasaan yang tidak tertulis,
bahwa tidak umum orang suci India, terutama Hindu, itu membawa ajarannya keluar Nusantara. Itu tidak umum ya, jadi tidak mungkin atau tidak ada orang-orang misionaris Hindu India itu yang ke Nusantara, tapi sebaliknya leluhur kita lah yang ke Nusantara ya. Untuk lebih gampang mendeteksinya, teman-teman bisa lihat atau searching di internet ya, nama Sariputra. Nah, Sariputra itu namanya ada, tokohnya, siapanya ada, terus kapannya itu dia 600 sebelum Masehi. Sebelumnya ada Dharmapala, sebelumnya lagi ada Sanjaya. Nah, Sanjaya itu namanya ada, tapi tahun kapannya ke sana dia saya belum dapatkan. Tapi zaman setelahnya Sanjaya itu ada Dharmapala, itu 700 SM. Setelahnya ada Sariputra, dan nama Sariputra itu ada di Nalanda. Ada stupa yang namanya Sariputra. Nah, itu asli putra Nusantara, terlahir di Swarnadwipa atau Sumatera ya, di desa Pandisan. Itu bukti bahwa leluhur kita lah yang pergi ke India membawa ajaran Dharma, melahirkan 3 pandangan baru. Dharma ditafsirkan secara bebas di India sana ya, melahirkan 3 ajaran baru, Buddha, Jaina, dan kemudian Hindu. Nah, jelas bahwa leluhur kita lah yang ke sana, ada bukti-buktinya. Jadi sebenarnya kitalah yang mewarnai India, bukan India yang mewarnai kita. Oke. Ada informasi kalau kita sejarah mainstream itu 2 nama tokoh yang dianggapnya pembawa Hindu India, yaitu tokoh yang bernama Markandeya dan Agatsya gitu ya. Saya temukan nama Markandeya itu di kitab Nusantara. Nama Markandeya itu di kitab Nusantara yang bernama Bawana Tatwa. Di kitab leluhur kita itu namanya Bawana Tatwa itu. Di situ tertulis silsilah siapa Maharshi Markandeya itu. Jadi Maharshi Markandeya itu terlahir dari adiknya sang yang bernama Sang Ayati ya. Sang Ayati itu punya adik namanya Sang Niyata ya. Ada 2 pertapa Brahman atau Maharshi di era terdahulu leluhur kita itu. Ada pertapa namanya itu Sang Ayati. Sang Ayati punya adik namanya Sang Niyata. Kita balik lagi ke Sang Ayati ya. Ada pertapa yang namanya Sang Ayati ya. Punya adik namanya Sang Niyata. Sang Ayati ini juga punya putra namanya Sang Prana. Jadi silsilahnya Maharshi Markandeya itu dari Sang Ayati punya adik. Kalau Sang Ayati sendiri itu punya anak namanya Sang Prana. Jadi Sang Ayati punya adik. Sang Ayati punya adik namanya Sang Niyata. Ya. Sang Ayati punya adik namanya Sang Niyata. Punya putra namanya Sang Mrakanda. Ya, Sang Ayati punya adik namanya Sang Niyata. Sang Niyata punya anak namanya Sang Mrakanda. Maharshi Mrakanda. Maharshi Mrakanda itu mempunyai istri bernama Dewi Nawaswini ya, Dewi Nawaswini. Jadi adiknya Sang Ayati itu namanya Sang Niyata. Sang Niyata punya anak namanya Sang Mrakanda. Sang Mrakanda ini punya istri Dewi Nawaswini. Dari perkawinan antara Dewi Nawaswini dan Sang Mrakanda itu ya, baru melahirkan Maharshi Markandeya. Jadi jelas ya, Sang Ayati punya adik namanya Sang Niyata. Sang Niyata itu punya putra namanya Sang Mrakanda. Sang Mrakanda punya istri namanya Dewi Nawaswini. Dari perkawinan Sang Mrakanda dengan Dewi Nawaswini itu melahirkan tokoh yang tersebut bernama Maharshi Markandeya ya. Nah, Markandeya sendiri itu punya istri namanya Dewi
Dewi Dumara. Maharsi Markandeya itu punya istri namanya Dewi Dumara. Dewi Dumara itu yang bersuami sang Maharsi Markandeya, Dewi Dumara ya, punya anak namanya Dewa Sirah. Ini jelas ya. Silsilah Maharsi Markandeya yang dianggap pembawa Hindu dari India ke Nusantara, Maharsi Markandeya yang dianggap pembawa Hindu dari India dan dianggap itu orang India, itu tidak tepat. Jadi Maharsi Markandeya itu adalah asli putra Nusantara. Ya, silsilahnya jelas ada di kitab Buana Tatpa. Dan silsilah lengkap ini saya belum temukan tentang Maharsi Markandeya itu lengkap seperti silsilah yang ada di kitab Bawana Tatwa ini ya. Jadi Maharsi Markandeya jelas di situ membuktikan bahwa beliau adalah putra Nusantara, bukan dari India. Maharsi Markandeya yang dianggap pembawa Hindu India ke Nusantara itu tidak tepat. Maharsi Markandeya adalah putra Nusantara, bukan India. Dan silsilah keluarga siapa bapak ibunya, istrinya dan anaknya itu ada di kitab Bawana Tatwa. Ya, jelas ya, Maharsi Markandeya bukan orang India yang dianggap membawa Hindu India. Oke, ada satu lagi tokoh nama yang bernama Maharsi Agatsya ya. Nah, Agatsya pun bukan dia orang India, tapi beliau asli orang Nusantara. Ya. Nama-nama Agatsya ini ada tertulis di prasasti Porong, juga prasasti yang ditemukan di Candi Boko, situs Boko, Candi Boko atau situs Boko. Nama Agatsya ini ditemukan di prasasti yang ditemukan di Candi Boko. Dan masa kehidupan Maharsi Agatsya itu satu era dengan kerajaan Kanjuruhan. Jadi di Kanjuruhan itu ada raja namanya Gajayana Jagatnata atau Gajayana saja atau Gajayana Lingga ya. Itu raja di Kanjuruhan, dan Maharsi Agatsya itu hidup di masa kerajaan itu ya. Itu kalau Maharsi Agatsya itu macam pendakwah atau brahmana yang penasehat orang suci ya. Di kerajaan Kanjuruhan itu di eranya Gajayana Lingga, kerajaan Gajayana Lingga atau Gajayana saja. Jadi jelas dua tokoh yang dianggap orang India yang membawa ajaran Hindu ke Nusantara itu tidak tepat. Maharsi Agatsya dan Maharsi Markandeya adalah asli orang Nusantara. Beliau asli Nusantara. Salah satu buktinya yang lain tentang Maharsi Markandeya adalah beliau Maharsi Markandeya membuat sistem irigasi subak yang ada di Bali. Jadi Agatsya maupun Markandeya itu dua tokoh itu pernah ke Bali. Kalau Agatsya itu ada tertulis di kitab Babat Pasek Bali ya. Agatsya itu pun itu 5 saudara ya, 5 saudara yang disebutnya 5 pendeta bersaudara ya. Empu Puturan, Empu Brada, Empu Semeru, Empu Girijaya. 5-nya adalah Agatsya. Dan di Bali itu beliau berlima bersaudara dengan masa yang berbeda ya, tapi jaraknya tidak terlalu jauh. Ada tertulis di Babat Pasek. Dan beliau juga menanam pancadat ada tempat di situ ya, di Bali itu yang mencirikan bahwa Agatsya orang Nusantara. Jadi jelas ya,
dua nama tokoh yang dianggap pembawa Hindu India, Maharshi Markandeya dan Agastya itu tidak benar kalau itu adalah orang India yang dianggapnya membawa ajaran Hindu India ke Nusantara. Jadi bukti-bukti akademik yang saya jelaskan itu teman-teman bisa klarifikasi di kitab Bawana Tatwa dan Babat Pasek. Itu nama dua tokoh orang Nusantara, itu membuktikan benar bahwa tidak ada misionaris pendakwah orang suci India, dalam hal ini Hindu ya, yang membawa ajarannya keluar India ke Nusantara, tapi leluhur kita yang ke sana itu jelas. Dan Maharshi Agastya dan Markandeya yang dianggap pembawa Hindu India ke Nusantara itu tidak tepat. Oke. Untuk Borobudur sudah saya jelaskan, kemudian anggapan-anggapan selama ini tentang misionaris India yang ke Nusantara, diantaranya Agastya dan Markandeya dianggapnya orang India, itu tidak tepat dan sudah saya jelaskan. Ada hal yang menarik di sini ya. Dalam hal saya meneliti kesejarahan Nusantara untuk mengembalikan catatan benar Nusantara ya, saya oleh Yang Maha Kuasa itu dipertemukan dengan arsitek yang bernama Yori Antar. Jadi Yori Antar itu sekarang tahun 2024 ya, tahun 2023 awal, tahun 2022 akhir ya, itu arsitek yang terkenal ya, Yori Antar itu dapat tugas dari negara membuat universitas tertua di dunia katanya ya. Jadi negara memerintahkan kepada arsitek Yori Antar itu merenovasi, merekonstruksi yang akan diperuntukkan dengan anggapan universitas tertua, yaitu yang di Muaro Jambi katanya, versi Yori Antar. Nah, di situ dalam Yori Antar bekerja merancang, mendesain yang dianggapnya universitas tertua itu di Muara Jambi, itu dalam satu kesempatan itu saya jumpa dengan beliau. Jadi latar belakang Yori Antar itu arsitek. Jadi sebelum dia dipercaya oleh negara untuk merekonstruksi candi-candi di Nusantara, sebelumnya ya, beliau Yori Antar itu sukanya keliling dunia untuk melihat arsitektur dunia. Yori Antar dalam salah satu perjalanannya di Tibet ya, di Tibet, beliau sengaja bertemu dengan Dalai Lama. Jadi Yori Antar bertemu langsung dengan Yori Antar, bertemu fisik langsung. Jadi kesempatan beliau Yori Antar bertemu dengan Dalai Lama, Yori Antar pun bertanya kepada Dalai Lama, sebenarnya Yang Mulia Dalai Lama itu agamanya apa? Di situ Dalai Lama menjawab, saya bingung, Confucian, itu bahasa Inggrisnya, saya bingung. Kenapa bingungnya? Karena secara pakaian, secara fisik itu tergambar oleh umum dia seperti menganut ajaran Buddha ya, secara umum, dan ajaran-ajarannya persis mirip dengan ajaran Buddha yang dicetuskan oleh Yang Mulia Siddhartha Gautama. Tapi secara lebih mendalam, si Dalai Lama itu sebenarnya bingung. Ada hal-hal prinsip yang berbeda. Kenapa berbeda? Jadi si Dalai Lama itu ya, bercerita kepada Yori Antar, sebenarnya guru saya, ini Dalai Lama yang bercerita ya. Dalai Lama bercerita kepada Yori Antar, berkata kepada Yori Antar, sebenarnya guru saya yang bernama Atisa Dipamkara, gurunya Dalai Lama yang bernama Atisa Dipamkara, ini Dalai Lama bercerita kepada Yori Antar ya, guru saya yang bernama Atisa Dipamkara itu belajar kepada guru
Lama guru ya dari Swarnadwipa, dari kerajaan yang saat itu dibilangnya kerajaan Sriwijaya. Dalai Lama bilang ke Yori bahwa gurunya itu yang bernama Atisa Dipamkara itu belajar kepada guru yang bernama Swarnadwipa Dharma Kirti. Ya. Dalai Lama berkata kepada gurunya, kepada Yori Antar, bahwa gurunya dia yang bernama Atisa Dipamkara itu belajar kepada orang di Swarnadwipa di Sumatera, dengan kerajaan namanya Sriwijaya. Orang itu bernama Swarnadwipa Dharma Kirti. Ya. Jadi gurunya Dalai Lama itu yang bernama Atisa itu langsung belajar kepada Swarnadwipa Dharma Kirti. Jelas ya. Jadi gurunya Dalai Lama itu langsung berguru kepada Swarnadwipa Dharma Kirti di Sumatera. Di Swarnadwipa. Tepatnya di mana itu saya temukan tempatnya Swarnadwipa Dharma Kirti bertemu dengan Atisa Dipamkara. Ya, kalau di mainstream itu kan tertulisnya kurang lebih 1013 Masehi. Jadi Atisa Dipamkara belajar ke Nusantara, kembali ke negerinya saat penyerang Chola Mandala yang ingin merebut kota suci. Saat itu kan pusatnya ajaran yang mendasari Buddha itu kan sebenarnya di Nusantara, yang bernama Dharma itu ya. Itu sebenarnya di Nusantara, dan pusat pembelajarannya itu adalah di Sumatera, di area Candi Muara Takus. Jadi seperti penjelasan yang terdahulu, kalau area Muara Takus itu adalah kota suci yang dikelilingi benteng tanggul tanah kuno, yaitu ada beberapa sangharama, ada beberapa macam pesantren ya untuk pendidikan Dharma. Dan gurunya Dalai Lama itu Atisa Dipamkara itu belajar langsung ke Swarnadwipa Dharma Kirti di tempat itu yang disebutnya Istana Payung Perak. Ya. Sedangkan ajaran yang Mulia Siddhartha Gautama itu bukannya orang India yang ke Nusantara untuk belajar, ya, tapi leluhur kita yang ke sana, diantaranya tadi Dharmapala, Dharmadasa, Sariputra. Jadi di era-era Sariputra itulah ajaran Dharma dibawa ke India dan diajarkan kepada orang-orang semasa Yang Mulia Siddhartha Gautama. Di antaranya adalah anaknya Siddhartha Gautama itu yang bernama Rahula. Jadi beda ya. Penyebaran Dharma ke Tibet, orang Tibet Atisa Dipamkara yang ke Swarnadwipa, belajar kepada Swarnadwipa Dharma Kirti di Sumatera, di sekitar area Candi Muara Takus ya. Kalau di Tibet sekitar 1013 Masehi ya, di era-era. Jadi si Atisa itu pulang ke negerinya saat penyerangan Chola Mandala, pulang. Jadi dia ikut pasukan yang menyerang kota suci itu, pulang. Atisa ikut pulang ke negerinya. Tapi kalau yang di India sana 500 600 sm, 700 sampai 600 sm sampai ke Siddhartha Gautama itu sekitar 500-an itu leluhur kita yang ke sana. Jadi ada dua penyebaran Dharma sebenarnya. Kalau Tibet itu orang Dalai Lama ya, gurunya Atisa Dipamkara yang ke Nusantara. Tapi kalau di era Yang Mulia Siddhartha Gautama, leluhur kita yang ke sana. Yang jelas itu adalah Sariputra. Jadi era-era Sariputra itulah yang di eranya Yang Mulia Siddhartha Gautama hidup dan sempat mengajarkan putranya Yang Mulia Siddhartha Gautama yang bernama Rahula. Kenapa Yang Mulia Siddhartha Gautama putranya itu disuruh langsung belajar kepada Sariputra? Karena induk dharmanya itu oleh Yang Mulia Siddhartha Gautama itu kan ditafsirkan menurut versi beliau. Tapi kalau putranya diminta belajar langsung kepada Sariputra, itu membuktikan bahwa
ajaran yang dipahami oleh Yang Mulia Siddhartha Gautama dan ajaran yang akan diajarkan oleh kepada putranya itu dimintakan langsung belajar kepada Sariputra. Jadi tidak Yang Mulia Siddhartha Gautama mengajarkan putranya Rahula. Di situ dipahami ya. Karena yang dipelajari itu adalah bukan Buddha sebenarnya. Itu adalah Dharma, ajaran leluhur kita ya, kaum Saka yang dibawa ke sana itu di eranya Sariputra. Tapi sejarah mainstream saat ini ya, tertulis atau menulis Sariputra itu ditulisnya muridnya Yang Mulia Siddhartha Gautama. Nah, itu tidak tepat ya. Jadi Sariputra yang namanya ada di Nalanda, India sana, itu tertulisnya oleh sejarah mainstream saat ini adalah murid dari Yang Mulia Siddhartha Gautama. Itu teman-teman bisa setting sendiri ya. Siapa itu Sariputra, benarkah Rahula itu belajar kepada Sariputra, atau benarkah Sariputra itu murid dari Yang Mulia Siddhartha Gautama. Silakan di searching sendiri, dilihat, diklarifikasi, ditelaah, dikaji ya. Jadi di masa leluhur kita itu untuk penyebaran Dharma itu beda ya, antara yang tadi saya di awal ceritakan itu Yang Mulia Dalai Lama dengan yang Siddhartha Gautama, itu beda masa ya. Kalau di Yang Mulia Siddhartha Gautama itu 500 SM, tapi gurunya Dalai Lama itu Adisa di Bamkara itu sekitar 10-13. Nah, yang menarik di sini kenapa Chola Mandala itu menyerang kita, karena dari Chola Mandala itu kan leluhur-leluhurnya itu kan dari kerajaan Asoka itu sekitar 200 M. Sebelumnya ada lagi dan ajaran Dharma itu sudah diketahui di daratan leluhur-leluhurnya Asoka, bahkan ke bawahnya, dan tertulis di dalam catatan sejarah semua putra-putri kerajaan dari Asoka hingga Chola Mandala itu punya kebiasaan membawa pohon Bodhi ke tempat asal usul ajarannya berasal, yaitu di Swarnadwipa di Sumatera. Hingga saat ini, jadi umat Buddha yang kalau di situs Muara Takus itu ada di pojok, kalau kita masuk dan di sebelah kanan arah kiri paling pojok itu ada pohon besar. Nah, itulah pohon Bodhi. Pohon Bodhi yang dari dahulu, dari zaman era Asoka itu memang rutin membawa setiap yang berziarah ke tempat asal usul ajarannya yang bernama Dharma, kemudian berubah menjadi Buddha, kemudian Jaina, ada kemudian itu ke Hindu ya. Itu rutin berkunjung berziarah ke Nusantara, khususnya di Candi Muara Takus ya. Mereka yang berkunjung ke sini berziarah ke tempat asal usul ajarannya itu membawa pohon Bodhi. Ya, pohon Bodhi yang sekarang ada di Candi Muara Takus itu adalah pohon Bodhi yang dibawa oleh umat di masa modern. Tapi di era-era terdahulu, khususnya di era-era Chola sebelumnya, itu juga membawa pohon Bodhi. Dan pohon Bodhi yang dibawa oleh Atisa di Bamkara itu bukan di situ, tapi kalau kita ke Candi Muara Takus ada area ke belakang, itu agak naik ke atas. Nah, di situ masih ada asli pohon Bodhi yang dibawa di era Atisa di Bamkara belajar ke Swarnadwipa Dharmakirti. Jadi Swarnadwipa Dharmakirti itu belajar di pusat Candi Muara Takus. Jadi Muara Takus terdahulu itu macam kota suci yang di luar tanggul tanah kuno itu ada universitas yang dilihat Itsing ya, abad 7 sudah hancur. Kemudian di era Pahlawan itu 3M itu kemungkinan masih utuh, dan saya saat eksplorasi ke sana itu masih melihat gundukan batu yang sudah ditutupi tanah, tampak jelas bekas-bekas bangunan-bangunan seperti universitas.
dan di area Candi Muara Takus yang dikelilingi tembok tanggul tanah kuno itu utuh itu ya. Itu dahulu di dalamnya itu beberapa rumah-rumah untuk pendidikan Dharma ya. Dan terkenal area dalam di Muara Takus itu oleh orang-orang tertua terdahulu ya, mereka menggambarkan begitu banyaknya bangunan di sana di area Muara Takus itu. Kalau seandainya kucing itu berjalan di atasnya ya, terus berjalan di atasnya itu 1 bulan itu tidak selesai. Jadi saking banyaknya bangunan-bangunan untuk pendidikan Dharma saat itu. Dan saat Kondegrot ke sana pun menyebut daerah itu adalah daerah kota candi. Jadi The Grot itu masuk dari Alan Tigo. Alan Tigo di sini bukan Alan Tigo yang di Sumatera Barat, tapi ada desa yang namanya Alan Tigo. Nah dari situ masuk bertemu dengan Datuk Rajo Dubalai ya, bukan di Balai. Penamaan Datuk itu di setiap tempat itu beda ya. Kalau di pesisir itu disebutnya di Balai, Du Balai, Du Balai. Kalau di Muara Takus di pusat kedatuan itu Datuk Rajo Du Balai. Jadi seperti itu ya. Ini masih panjang ya, berapa persen saya bercerita tentang kesejahteraan Nusantara yang berkaitan dengan candi-candi di Nusantara ya. Klarifikasi tentang Borobudur sudah, kemudian tentang Buddhism, Dalai Lama di Tibet sana, Atisadi Bhamkara belajar pada Swarna Dwipa Dharmakirti. Jadi Atisadi Bhamkara itu salah satunya belajar tentang Tantra yang dibawa ajaran Tantra ya, mungkin salah satu sub dari ajaran Dharma ya, kan banyak itu, ada Samgaya, ada Tantra, ada banyak tuh tentang ajaran asli Nusantara, di antaranya adalah Tantra. Jadi Atisadi Bhamkara terkenalnya dengan membawa ajaran yang disebut Tantra. Jadi Tantra itu adalah ajaran asli Nusantara, dan metodologi tentang Tantra itu ya di Sumatera, sisa-sisa tempat pembelajaran tentang Tantra itu banyak di Muara Takus saya temukan. Di situ ada beberapa goa diantaranya, dan kemudian saya dapatkan metodologi pembelajaran Tantra ya. Ajaran Tantra itulah yang dibawa Atisadi Bhamkara ke Tibet sehingga melahirkan mazhab Tantrayana yang sekarang dianggapnya mazhab Buddhism Tantrayana. Oke ya, saya cukupkan sampai di sini. Ikuti terus kajian atau presentasi saya selanjutnya. Yang belum melihat penjelasan terdahulu silakan lihat di video sebelumnya, dan ikuti terus kajian saya dalam menggali catatan benar sejarah Nusantara ya. Ini adalah hal yang sangat penting ya, sangat penting bagi para akademisi, para pemikir yang bekerja dalam kesejarahan. Presentasi saya ini bisa untuk wacana berpikir ulang, meriset ulang apakah benar yang saya katakan ini. Mari kita berpikir objektif ya, berpikir objektif tentang kesejarahan kita. Jadi sudah waktunya kita merekonstruksi sejarah kita. Sudah waktunya kita merekonstruksi sejarah kita. Sejarah terdahulu harus segera direvisi. Kita harus membuat historiografi baru dengan cara pandang baru, objektif, logika, masuk nalar, merekonstruksi ulang kesejarahan kita. Jadi sejarah adalah logika, bukan sejarah jika tidak logis. Oke, terima kasih. Salam Rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu.